Pernahkah kalian membayangkan bahwa eksistensi kita di bumi ini pernah bergantung pada sebuah kalkulasi navigasi di atas kertas? Di tahun 1990 dan 1992, tanpa banyak yang menyadari, sebuah bom waktu radioaktif sedang meluncur tepat ke arah kita dengan kecepatan yang sanggup merobek langit. Ini adalah kisah tentang Proyek Galileo, sebuah wahana antariksa seberat 2,5 ton milik NASA, yang membawa muatan paling mengerikan yang pernah dikirim manusia ke luar angkasa, 22 kg plutonium 238. Sebagai gambaran, plutonium adalah salah satu zat paling beracun di semesta. Jika zat ini pecah dan menguap menjadi debu di atmosfer kita, ia tidak hanya akan mencemari satu kota, tapi berpotensi memicu krisis kanker global yang tak terbendung. Demi mencapai planet Jupiter, NASA mengambil keputusan yang bikin bulu kuduk berdiri. Mereka sengaja mengarahkan nuklir ini untuk kembali ke bumi, menyerempet atmosfer kita hanya untuk mendapatkan dorongan gravitasi. Para ilmuwan di ruang kendali, termasuk tokoh besar seperti Bill O'Neill dan Carl Sagan, tahu persis risikonya. 1 derajat saja kesalahan kemudi atau 1 tabrakan kecil dengan sampah satelit, maka Galileo tidak akan pergi ke Jupiter, melainkan hancur membakar atmosfer yang kita hirup. Selamat datang di luar nalar. Hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu ruang kendali paling mencekam dalam sejarah manusia, di mana batas antara kemajuan ilmu pengetahuan dan kiamat radioaktif global hanya ditentukan oleh jarak beberapa ratus kilometer saja. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa NASA harus membawa zat semematikan itu hanya untuk memotret sebuah planet? Jawabannya ada pada jarak dan kegelapan. Jupiter berjarak sekitar 778 juta kilometer dari matahari. Di sana, sinar matahari 25 kali lebih lemah dibandingkan di bumi. Pada akhir tahun 80-an, teknologi panel surya kita belum sanggup menangkap energi yang cukup di lingkungan se-ekstrem itu. Tanpa daya, Galileo hanyalah rongsokan besi miliaran dolar yang mati membeku di ruang angkasa. Satu-satunya solusi teknis yang masuk akal saat itu adalah RTG, Radioisotope Thermoelectric Generator, sebuah generator yang mengubah panas dari peluruhan alami plutonium 238 menjadi listrik. Tapi plutonium bukanlah bahan bakar biasa. Ini adalah material yang tidak akan meledak seperti bom nuklir. Namun jika ia pecah menjadi partikel mikroskopis dan masuk ke paru-paru, ia menjadi mesin pembunuh yang sangat efektif. NASA berada di posisi yang sangat sulit, membatalkan misi dan membuang riset selama 10 tahun, atau mengirim paket maut ini ke langit dengan harapan semuanya berjalan sempurna. Dunia pun terbelah. Di satu sisi, para ilmuwan melihat plutonium sebagai satu-satunya kunci untuk membuka rahasia alam semesta. Di sisi lain, para aktivis dan masyarakat sipil melihatnya sebagai bentuk kecerobohan yang tak termaafkan. Mereka bertanya-tanya, apakah ambisi manusia untuk mengenal Jupiter sepadan dengan risiko mengubah atmosfer bumi menjadi zona radioaktif? Karena roket peluncur pada era itu tidak memiliki tenaga yang cukup untuk langsung mendorong Galileo menuju Jupiter, NASA harus memutar otak. Mereka terpaksa menggunakan teknik ketapel gravitasi atau gravity assist. Rencananya terdengar seperti misi bunuh diri. Galileo harus terbang mengelilingi Venus, lalu kembali lagi ke arah bumi untuk mengambil momentum gravitasi agar kecepatannya bertambah. Inilah momen di mana kengerian itu menjadi nyata. Galileo diperintahkan untuk melakukan manuver flyby dengan melintasi atmosfer bumi pada jarak yang sangat dekat, hanya sekitar 300 km di atas permukaan laut. Untuk skala antariksa, jarak ini tidak lebih tebal dari selembar kertas. Bayangkan sebuah tangki berisi 22 kg nuklir mematikan terbang di atas kepala kita dengan kecepatan lebih dari 30.000 km per jam. Risikonya sangat brutal. Jika kalkulasi navigasi meleset hanya beberapa derajat saja, atau jika wahana ini menabrak sekrup kecil dari sampah satelit yang melayang di orbit, Galileo akan kehilangan kendali. Gravitasi bumi akan menariknya masuk ke dalam atmosfer, mengubahnya menjadi bola api raksasa yang terbakar hebat. Dan saat itulah 22 kg plutonium tadi akan menguap menjadi debu halus yang siap disebarkan oleh angin ke seluruh penjuru planet. NASA sedang bermain dengan api. Mereka menempatkan nasib miliaran orang di tangan para teknisi navigasi yang harus memastikan bahwa paket nuklir ini hanya menyerempet bumi, tidak menghantamnya. Sedikit saja kesalahan manusia, maka ambisi untuk mencapai Jupiter akan berubah menjadi bencana kemanusiaan terbesar yang pernah ada.
Keputusan NASA untuk membawa nuklir kembali ke orbit bumi memicu gelombang perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia tidak tinggal diam melihat judi ini berlangsung. Di gerbang Kennedy Space Center, ribuan orang turun ke jalan, memegang poster, dan berteriak menuntut pembatalan misi. Bagi mereka, kemajuan sains tidak ada artinya jika harus dibayar dengan risiko nyawa penghuni planet ini. Ketakutan ini bukan tanpa dasar. Sejumlah fisikawan ternama memberikan peringatan keras secara publik jika terjadi kecelakaan saat manuver flyby, baik karena kesalahan teknis maupun benturan tak terduga, debu plutonium-238 yang sangat halus akan menyebar di stratosfer. Angin global kemudian akan membawa partikel mematikan ini ke seluruh dunia, yang diprediksi bisa memicu krisis kesehatan massal berupa kanker bagi jutaan orang selama beberapa dekade ke depan. Tekanan terhadap NASA mencapai puncaknya di meja hijau. Para aktivis mencoba menghentikan peluncuran melalui jalur hukum, menuding NASA telah meremehkan bahaya demi ambisi egois. Di dalam gedung administrasi, suasana tidak kalah tegang. NASA berdiri di persimpangan jalan paling kritis, membatalkan proyek miliaran dolar yang sudah dikerjakan selama 10 tahun, atau tetap menekan tombol peluncuran dan menanggung beban moral jika bencana benar-benar terjadi. Meskipun ancaman itu nyata dan tuntutan massa semakin beringas, NASA tetap pada pendiriannya. Mereka memegang teguh angka-angka di atas kertas dan percaya pada keakuratan matematika para ilmuwan mereka. Mereka memutuskan untuk terus maju, menantang maut dengan keyakinan bahwa perhitungan manusia tidak akan meleset, meskipun taruhannya adalah masa depan umat manusia. Tahun 1990 dan 1992 menjadi tahun yang paling sunyi di pusat kendali Jet Propulsion Laboratory. Wahana Galileo mulai bergerak mendekati bumi dari kegelapan ruang angkasa. Semua mata di ruang kontrol terpaku pada layar pemantau yang menampilkan koordinat navigasi secara real-time. Tidak ada lagi ruang untuk debat atau protes. Sekarang semuanya bergantung pada hukum fisika dan ketepatan mesin. Selama berjam-jam, para insinyur dan ilmuwan menahan napas dalam keheningan yang mencekam. Mereka hanya bisa memantau data yang masuk, memastikan bahwa lintasan Galileo tetap berada di jalur yang aman. Sedikit saja gesekan dengan lapisan atmosfer atas akan membuat suhu wahana ini melonjak drastis, dan jika pelindung panasnya gagal, Galileo akan hancur menjadi bola api radioaktif sebelum sempat ada yang menyadarinya. Di titik terdekatnya, Galileo berada di ambang batas yang sangat tipis antara keberhasilan ilmiah yang gemilang dan bencana kemanusiaan yang tak terbayangkan. Ruang kendali menjadi sangat dingin meski suhu mesin memanas. Setiap detik terasa seperti selamanya. Ini bukan lagi soal teknologi atau anggaran miliaran dolar, melainkan soal apakah keberuntungan masih berpihak pada manusia yang cukup berani atau cukup gila untuk mempertaruhkan rumah mereka sendiri demi sebuah rahasia di langit. Pada akhirnya, Galileo berhasil lolos dari cengkeraman gravitasi bumi tanpa satupun insiden. Ia melesat menuju Jupiter, membawa pulang data-data yang mengubah buku sejarah kita selamanya. Berkat keberanian atau kegilaan ini, kita akhirnya tahu bahwa bulan Europa memiliki samudra bawah es yang mungkin menyimpan kehidupan, dan kita melihat secara langsung dahsyatnya gunung berapi di bulan Io. Namun, kesuksesan ini menyisakan satu pertanyaan etika yang masih menghantui hingga hari ini. Apakah pantas mempertaruhkan nyawa miliaran orang demi sebuah data sains? Meskipun misi ini membuahkan hasil yang luar biasa, NASA tidak pernah lagi melakukan manuver yang seberisiko ini. Standar keamanan bahan bakar nuklir di luar angkasa diperketat berkali-kali lipat sejak saat itu. Misi Galileo tidak hanya menemukan rahasia di jantung Jupiter, tapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam upaya manusia untuk menaklukkan alam semesta, seringkali kita harus berdiri di tepi jurang kehancuran sendiri. Galileo kini telah hancur, sengaja ditabrakkan ke atmosfer Jupiter pada tahun 2003 untuk menjaga kemurnian bulan-bulannya. Namun bayang-bayang judi nuklir di atas langit bumi akan selalu menjadi bab paling tegang dalam sejarah eksplorasi antariksa. Menurut kalian, apakah NASA benar-benar pahlawan ilmu pengetahuan atau hanya sekumpulan orang nekat yang kebetulan sedang beruntung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.